biadati man shalla alaihi wa biadati man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim wa barik ala sairil anbiya'i wal mursalin al-ahya'i minhum wal amwat amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengguyurkan, mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kalau kita ngitung-ngitung karo nominal dunia maka tidak dapat menghitungnya. Dengan cara memanfaatkan, mempergunakan semua nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah, termasuk kita ini mendatangi, menghadiri sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, moga-moga diterima oleh Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika di bulan Rajab Syaban, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikanlah kita sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita menangi bulan Ramadan, isok sampai menangi bulan Ramadan. Itu suatu nikmat yang luar biasa, bukan nikmat yang biasa tapi luar biasa. Dan alhamdulillah juga kita diberi oleh Allah, diizini oleh Allah gelem nglakoni salat, gelem nglakoni poso, tadarus, sedekah dan seterusnya. Semuanya itu karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diizini Allah taala, awake dhewe gak iso nglakoni apa-apa. Buktinya napa? Ana wong Islam ora gelem salat. Nggih napa mboten? Gak diizini karo Gusti Allah. Ana manungsa gak gelem masuk agama Islam, gak diizini karo Gusti Allah. Gelem nglakoni poso, traweh, sedekah, kabeh iku karena izine Gusti Allah. Tinggal kita supaya mohon supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di antara hikmahnya poso Ramadan, termasuk semua amal ibadah Ramadan, adalah tazkiyatun nafsi. Napa? Tazkiyatun nafsi. Napa niku tazkiyatun nafsi? Tazkiyatun nafsi itu adalah membersihkan diri, ngresiki ati, supaya apa? Awake dhewe ini dadi bening. Bening apa nih? Bening hatinya, bening pikirannya, bening semuanya, dari semua tutur katanya, tindak lakunya, sopan santunnya, sikapnya, sampai kebijakan di dalam kehidupan itu menjadi bening, memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua diantaranya untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, mensucikan diri, yang diglobalkan itu jadi dua. Yang pertama adalah hadis Rasulullah, dzikrullah alamul iman. Yang kedua, likulli syai'in, segala sesuatu itu ada pencucinya. Likulli syai'in thiqalatun wa siqalatul qalbi dzikrullah. Jadi yang bisa membersihkan diri seseorang itu pertama zikir karo Gusti
Allah. Yang kedua wal istighfar, yaitu tobat mohon ampun kepada Allah. Jadi minimal ada dua. Yang pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua adalah istighfar, tobat kepada Allah. Para hadirin sekalian, jamaah sekalian, di antaranya semua amal ibadah ini esensinya, substansinya di sana adalah zikir kepada Allah. Kalau semua amal ibadah ini tidak ada zikirnya kepada Allah, akan tertolak. Ibarat itu adalah jasad yang tidak ada ruhnya. Salah satunya adalah wa aqimis sholata lidzikri, di dalam surat Toha ayat yang ke-14. Tegakkan sholat itu untuk zikir, ingat kepadaku. Ketika sholat durasi 5 menit kok gak ada zikirnya, berarti itu sama dengan tidak ada ruhnya. Hadis yang kita hafal semuanya adalah masalul ladzi yadhkuru wa la yadhkuru kamathal khayyul mayyiti. Itu begini, bahwa perumpamaan yang orang yang zikir, ingat pada Allah, sadar kepada Allah, dengan orang yang lupa seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ketika kita ingat, zikir, sadar, berarti hidup menurut pandangan Allah, bukan untuk manusia loh. Tapi ketika kita lupa kepada Allah, maka itu dianggap mati oleh Allah. Durasi 24 sehari semalam itu kita tuh banyak ingatnya atau banyak lupanya. Itu dapat kita lihat diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita dalam keseharian itu banyak zikirnya, berarti banyak hidupnya. Kok banyak lupanya, berarti banyak matinya. Mereka orang yang sempurna akalnya, bukan setengah akalnya. Nonggone surat 3 ayat 91 di sana, orang yang sempurna akalnya ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah, yang artinya adalah orang yang sempurna adalah akalnya adalah orang yang selalu zikir, ingat, sadar kepada Allah dikala berdiri, duduk, berbaring, dan selalu bertafakur kepada Allah. Itu diantaranya. Oleh karena itu, semua amal ibadah adalah harus ada ruhnya zikir. Kalau nggak ada zikirnya, berarti di situ mati. Sampai-sampai Allah Ta'ala menegaskan nonggone surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, ya insyaallah tiap Jumat kita dengarkan, waladzikrullahi akbar, sungguh zikir, ingat, sadar kepada Allah itu akbar, lebih besar. Amal ibadah apa saja yang tidak ada zikirnya, berarti amal itu bisa tertolak. Karena hadis Rasulullah, zikrullah alamul iman, orang yang zikir kepada Allah berarti di dalam dirinya ada iman. Kok gak ada zikirnya, berarti iman percayanya Gusti Allah ndak ono, berarti dianggap mati. Oleh karena itu, bahwa zikir ini adalah sebagai pencucinya hati, pencucinya dosa, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita banyak-banyak zikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Para jamaah sekalian, nikmatnya Allah itu kadangkala bisa menjadikan orang itu bersih, suci, dan kadangkala bisa menjadikan kotor, dosa. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Quran yang begitu banyak ayatnya, salah satunya yang dicontohkan oleh Allah
baik ketika Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Muhammad. Di sana saya sinkronkan, yaitu surat An-Naml ayat 39 ayat yang ke-40. Di sana disebutkan ketika Nabi Sulaiman diberi hadiah oleh Allah singgasana Ratu Balqis yang didatangkan dalam sekejap mata, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi nikmat Allah yang begitu besar kepada kita ini untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur? Bersyukur berarti dia itu bersih. Kalau kufur berarti orang itu adalah kafir. Kafir itu kalau kita lihat antara iman sama kafir di dalam surat 2 ayat 257 disebutkan iman itu adalah cahaya terang benderang, kafir itu kegelapan dulumat. Oleh karena itu semua nikmat Allah itu bisa menjadikan kita bersih, suci, jadi nikmat benar. Yang kedua, nikmat itu kadang-kadang menjadikan kita dosa, menjadikan kita gelap. Tergantung hati seseorang. Kalau ada imannya pasti menjadi hatinya bersih, suci dan bening. Oleh karena itu kita dapat lihat contoh dalam kehidupan keseharian kita. Nanti dapat kita lihat, kita contohkan nikmat jabatan mulai Fir'aun, mulai Haman orang yang cerdas cendekiawan, kemudian yang kaya raya dunia namanya Korun. Nikmat Allah semuanya. Tetapi nikmat itu tidak gunakan untuk zikir yang memberi nikmat, tidak mempercayai kepada yang memberi nikmat. Oleh karena itu hatinya dosa. Semakin banyak dosa, keruh, makin gelap. Setelah gelap menjadi buta. Itu yang namanya ateis, tidak mau bertuhankan kepada Allah. Dan itu alamat hidupnya adalah sengsara dunia sampai akhirat. Sedangkan yang dicontohkan Nabi Sulaiman dengan diberi singgasana kerasulan, menjadi raja, kemudian ingat kepada Allah, urutannya zikir, kemudian bersyukur, di situ letaknya. Itu yang menjadikan nikmat ini yang bisa menyelamatkan dunia sampai di akhirat diantaranya. Oleh karenanya Rasulullah juga begitu. Ketika Rasulullah sama umat Islam menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, maka yang diturunkan surat Al-Fatih sama An-Nasr di sana disebutkan. Di situ kemudian Rasulullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah memuji Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian istighfar, sehingga kenikmatan kerajaan yang ada pada Rasulullah dan Nabi Sulaiman menjadikan benar-benar nikmat yang menyelamatkan, membahagiakan, memuliakan di dunia sampai di akhirat. Itu semestinya. Tapi kita dapat lihat diri kita sendiri. Umumnya manusia na akeh duwike, akeh kekayaane, akeh kepinginane. Kalau akeh kepinginane, akeh shoppingnya, akeh plesirnya. Mungkin sampai luar negeri, lupa kepada yang memberi nikmat, itu menjadi buta. Jadi diibaratkan itu anak kecil dikasih hadiah macam-macam seperti handphone juga, lupa kepada yang memberi hadiahnya. Seperti itulah iman seseorang kalau sudah menjadi kotor, berkotor, kemudian menjadi buta. Seperti itu. Tergantung diri kita. Kalau kita mengikuti perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pasti akan menjadi orang yang selamat, bahagia, mulia sampai di akhirat. Demikian juga
nikmat kita dapat beramal soleh, iso sing jenenge sholat, poso, semuanya itu adalah nikmat. Tapi jangan sampai kita lupa dengan adanya kita dapat nikmat, iso sholat, iso poso, tapi bukan karena Allah. Itu yang salah diantaranya. Oleh karena itu disebutkan diantaranya setelah dzikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq. Jadi dzikrullah arti yang kedua adalah kebebasan dari nifak, dari munafik, artinya ikhlas. Jadi orang yang dzikirnya benar, ilingnya benar, ingatnya benar kepada Allah, namanya dzikir yang suci murni ikhlas. Orang itu tidak ada namanya nifak, tidak ada namanya munafik. Munafik itu beribadah kepingin mendapat pujian, kepingin mendapat sanjungan, popularitas, kemudian disanjung, kemudian dihormati. Semuanya itu bisa menjadikan kotornya hati. Kalau ditumpuk-tumpuk kotoran-kotoran itu gila sama kehormatan, alamat orang itu akan menjadi bisa buta. Sebagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah di surga untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Kenapa? Merasa dirinya sudah hebat, lebih baik daripada Adam. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam, lebih pintar daripada Adam, lebih tua daripada Adam, lebih pengalaman daripada Adam. Karena apa? Pernah memimpin para malaikat selama 60 tahun. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, karena dosa yang menjadikan buta hatinya yaitu sombong, batarul haqi, kata Rasulullah, menolak kebenaran dari Allah, maka diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Dan orang yang sombong, kata Rasulullah, layat kurul jannata, tidak akan dapat masuk surga kalau di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar debu. Oleh karena itu diantaranya puasa Ramadan itu adalah man shoma Ramadan imanan wa sifat ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, yang kita telah bahas semuanya. Orang yang berpuasa Ramadan qiyamul lail dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosanya mata qaddama min dzambi, yang telah lalu. Dan yang satu lagi hadisnya, faman somahu wa qamau kharaja min dunubihi kayaumi waladathu, yaitu orang yang benar-benar puasa qiyamul dan semua serangkaian amal ibadah Ramadan dengan ikhlas karena Allah, nggak ada tendensi jabatan, nggak ada tendensi kepingin dapat harta dan pujian seterusnya. Orang itu keluar dosa-dosanya kayaumi waladatu, seperti ia dilahirkan dari rahim ibunya, suci dan bersih. Maka endingnya Ramadan diantaranya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Dan ini diperbarui tiap tahun sekali ada namanya puasa Ramadan. Tujuannya supaya hati kita semakin tambah bening, bersih, bening, dewasa, pulang kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih, insya Allah. Moga-moga kita benar-benar dapat melaksanakannya dengan benar. Dan jangan lupa setiap amal kebaikan apalagi dosa selalu dibarengi istighfar, tobat kepada Allah, dan itu harus istiqomah. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf atas segala kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.